Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai SDL dan OOP pada .NET. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Kalebian Kaifata Melina Pagiling. Yang kedua, Cindy Elviana Suci Natasha. Yang ketiga, Rizky Nur Asriani. Yang keempat, Nur Soleha Rizky. Yang kelima, Dimas Eka Putra. Nah, untuk materi yang pertama, WSDL, saya persilakan kepada teman saya untuk membawakan materi. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah pengertian WSDL. WSDL merupakan kependekan dari Web Service Description Language. Next. Kemudian, definisi layanan WSDL. Definisi layanan WSDL menyediakan dokumentasi untuk sistem terdistribusi dan berfungsi sebagai panduan untuk mengotomatisasi rincian yang terlibat dalam komunikasi antar aplikasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, sejarah WSDL. WSDL 1.0 dikeluarkan pada bulan September tahun 2000. Telah dikembangkan oleh IBM, Microsoft, dan Ariba untuk mendeskripsikan web service pada SOAP. Dikembangkan dengan mengkombinasikan NASSL, Network Application Service Specification Language dari IBM, dan SDL, Service Description Language dari Microsoft. WSDL 1.1 dirilis pada 2001, merupakan formalisasi dari WSDL 1.0. Tidak ada perubahan besar yang diperkenalkan antara versi 1.0 dan 1.1. Kemudian WSDL 1.2 dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2003, merupakan draft kerja W3C, tetapi menjadi WSDL 2.0. Menurut W3C, WSDL 1.2 lebih mudah dan lebih fleksibel untuk para developer daripada versi sebelumnya. Kemudian WSDL 1.2 berupaya untuk menghapus fitur non-interoperable dan juga mendefinisikan binding HTTP 1.1 secara lebih baik. WSDL tidak didukung oleh kebanyakan server atau vendor SOAP. Kemudian WSDL 2.0 menjadi rekomendasi pada bulan Juni 2007. WSDL 1.2 diganti menjadi WSDL 2.0 karena mempunyai perubahan secara substansi dari WSDL 1.1. Next slide. Kemudian elemen-elemen file WSDL. Elemen-elemen file WSDL terdapat 6. Yang pertama yaitu message. Message merupakan sesuatu yang abstrak, definisi tipe data yang akan dikomunikasikan. Kemudian elemen kedua yaitu port type. Port type mendeskripsikan sebuah web service, operasi-operasi yang dapat dijalankan, dan pesan-pesan yang dilibatkan pada web service. Penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada port, yaitu titik tunggal akhir atau single endpoint yang didefinisikan sebagai sebuah binding dan alamat jaringan atau network address. Yang keempat yaitu ada service, yaitu sekumpulan endpoint yang saling berhubungan akan menunjukkan file atau path mana yang akan ditempatkan pada file WSDL ini. Yang kelima yaitu ada operation, yaitu deskripsi abstrak dari suatu aksi yang didukung oleh service. Pada dasarnya menunjukkan nama operasi web service dan pesan input-output. Dan yang keenam yaitu ada binding, yaitu protokol komunikasi yang digunakan oleh web service. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu
OOP pada .NET. Di sini dikatakan OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Jadi pemahaman saya mengenai OOP, jadi dengan menggunakan OOP kita dalam menuliskan program itu tidak perlu menuliskan banyak baris, tetapi dengan menggunakan OOP, objek-objek tersebut kita tuliskan, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu objek tersebut, kita tidak perlu lagi menuliskan, melainkan hanya memanggil objek tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Nah, kita ambil contoh sehari-hari, misalnya mobil. Mobil adalah sebuah objek. Nah, mobil itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Misalnya mesin, ban, terus juga setir mobil, kursi, dan lain-lain. Nah, mobil sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek tadi yang saling berhubungan, tentunya berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Mana begitu juga dengan program, sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil, sehingga objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Nah, di sini ada konsep object oriented programming. Yang pertama yaitu abstract class. Nah, di sini dikatakan dia itu mendefinisikan suatu struktur. Nah, di mana suatu struktur ini itu terdiri atas kelas data atau data field, terus prosedur atau fungsi method, dan sifat kelas atau properti. Nah, kelas ini merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau prototype yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Nah, yang kedua, inheritance atau pewarisan. Nah, kita itu dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Nah, penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat, sehingga semakin ke bawah kelas tersebut, semakin spesifik, ya. Nah, subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Nah, dengan konsep pewarisan atau inheritance, seorang programmer itu dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu menulis ulang, melainkan dengan adanya konsep pewarisan ini kita bisa lebih kita tidak usah menulis kode yang tadi, jadi lebih mudah untuk programmer. Oke, untuk konsep object oriented programming selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang
konsep Object Oriented Programming. Yang ketiga ada encapsulation, di mana kombinasi data dan fungsionalitas, di mana istilah enkapsulasi sebenarnya adalah kombinasi data dan fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari satu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Enkapsulasi menekankan pada antarmuka satu kelas atau dengan kata lain bagaimana menggunakan objek kelas tertentu. Yang ketiga, seperti contohnya kelas mobil menyediakan antarmuka fungsi untuk menjalankan mobil tersebut tanpa kita perlu tahu komposisi bahan bakar, udara, kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Dan yang keempat tentang polymorphism, di mana polymorphism itu adalah kemampuan objek-objek yang berbeda. Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas, namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan, seperti metode overriding, metode name overloading. Dan selanjutnya, apa itu .NET? Nah, .NET adalah suatu komponen Windows yang terintegrasi yang dibuat dengan tujuan untuk mensupport pengembangan bisnis berbagai macam jenis aplikasi. Dan selanjutnya, apa sih tujuan .NET? Tujuan .NET yaitu yang pertama, untuk menyediakan environment kerja konsisten bagi bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau object-oriented programming. Yang kedua, baik kode objek itu disimpan dan dieksekusi secara lokal atau dieksekusi secara lokal tapi didistribusikan melalui internet atau dieksekusi secara remote. Dan yang terakhir, untuk menyediakan environment kerja di dalam mengeksekusi kode yang dapat meminimalisasi proses software deployment dan menghindari konflik pengguna versi software yang dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan tutorial OOP pada .NET. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai OOP pada .NET. Nah, pertama-tama kita buka dulu Visual Studio. Di sini saya memakai Visual Studio 2019. Di sini kita open. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi perpustakaan. Di sini saya akan membuat create. Di sini kita buat create a new project. Oke. Nah, di sini kita pilih yang class library. Kita klik next. Di sini saya beri nama aplikasi purpose. Oke, kita next, create. Nah, di sini sudah ada aplikasi purpose. Di sini sudah ada file-filenya juga. Kita hapus yang ini. Kita hapus. Kita delete. Oke.
Setelah itu kita buat folder baru, kita klik kanan, kita pilih add. Kita pilih new folder. Kita kasih nama kelas di sini ya. Kita buat satu folder lagi. Sini kita beri nama interface. Oke. Kita buat file lagi. Kita beri nama kita close saja yang tadi. Oke. Nah, pada kelas kita klik kanan, terus kita pilih add, kita pilih kelas. Di sini kita beri nama kelas. Kita klik add. Oke, sudah masuk, sudah ada ya. Selanjutnya kita private property ID class string. Nah, di sini kita membuat atribut yang bersifat private di sini. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Kita bisa langsung copy saja. Nah, di sini kita buat atribut yang sama. Selanjutnya kita buat public ID class Oke. Sini kita sudah membuat beberapa atribut. Nah, di sini selanjutnya kita buat set. Nah, di
sini kita akan men-set nilai yang ada pada ID kelas. Di sini kita tulis underscore ID kelas sama dengan value. Oke. Return salah. Insert di sini ya. Return ID kelas. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ini. Oke. Oke, kita enter di bawah end property. Sini public property kelas string Oke, set. Kita perhatikan dulu. Ini kita tambahkan by file. Sini kelas sama dengan value, terus kita ke get lagi, return kelas. Oke, sekarang sudah terbentuk atribut public ya di sini. Kita perhatikan ada yang salah ternyata di sini. Ternyata di sini kita buat Oke. Nah, di sini perhatikan baik-baik codingan kita ya. Di sini saya salah tadi, saya lupa menghapus ID-nya di sini. Oke. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah atribut public ini. Nah, sedangkan yang atribut ini dia itu hanya mengirimkan saja. Ya. Selanjutnya di sini saya sudah memperbaiki codingan saya yang tadi banyak sekali error. Dimana saya memang baru mempelajari mengenai .NET ini ya.
Jadi sama seperti Python, terus juga bahasa pemrograman lainnya yang menggunakan OOP juga. Sama juga pada .NET, dia juga menggunakan class, property, ada private-nya juga, ada public-nya juga. Tapi di sini memang banyak sekali yang membedakan. Jadi sini tadi saya sudah perbaiki di sini private property-nya itu ID class, terus di sini kita deklarasikan private property-nya itu di sini kelas, sehingga nanti dia bisa membaca di sini. Kita tinggal panggil saja. Di sini kita tinggal set value-nya sebagai string di sini, di mana string itu adalah tipe data. Di sini ada public property dan juga private property. Nah, di sini ketika kita jalankan ini artinya dia itu tidak error ya. Cuman memang harus diselesaikan semuanya. Cuman memang karena keterbatasan saya di sini karena ada beberapa hal yang saya belum mengerti atau kurang pahami, jadi saya sampai di sini saja menjelaskan mengenai OOP pada .NET. Nah, jadi sebenarnya ini dia tidak error, cuman memang di sini sudah jelas ya. Kalau error dia itu seperti ini, misalnya di sini saya tambahkan errornya ya. Nah, di sini terbaca errornya gitu loh. Fata ya, sebenarnya di sini saya cuma menambahkan ID, tapi di sini sudah ada, di sini dia bilang 5 error. Coba saya menghapus kelas. Terus saya ID-nya tadi saya jalankan. Nah, di sini errornya itu tidak ada. Oke. Jadi mungkin sekian tutorial OOP pada .NET. Kurangnya mungkin banyak sekali, jadi mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok saya, kelompok 6. Demikian video tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky